Iya, silakan masuk. Silakan duduk ya, Mbak. Ya, terima kasih Bu. Oke, ini dengan Mbak siapa? Saya Arta Ibu. Oh, Arta yang kemarin sempat WA Ibu ya? Iya, betul. Oke, gimana kabarnya Mbak Arta? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini tadi sebelum kesini kemana dulu? Sebelumnya itu ada kelas ibu saya, jadi habis kelas saya langsung menuju ke sini. Oh, tadi ada kelas dulu, terus habis kelas kesini. Oke. Ini prodi apa ya? Kalau itu ya? Saya mau di PGSD. PGSD, oh berarti calon guru ya, bisa jadi calon guru ya. Oke Mbak Arta, kabarnya hari ini baik? Ya. Oke, alhamdulillah, semoga baik selalu ya. Oke, Mbak Arta kan kemarin sudah sempat WA Ibu ya untuk melakukan konseling ya? Iya. Oke, nah kira-kira untuk kita melakukan konseling ini kita sepakati waktunya dulu ya Mbak Arta ya. Mau berapa menit nih? Mungkin kira-kira 15 menit saja cukup Bu. Oke, 15 menit ya. Kita gunakan waktu konseling kita selama 15 menit ini dengan baik ya Mbak Arta ya. Oke. Ini Mbak Arta bisa merilekskan keadaannya dulu mungkin. Kayak jangan tegang-tegang gitu ya Mbak Arta ya. Iya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih pada Mbak Arta. Sebelumnya apakah Mbak Arta sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu. Oke, belum pernah ya. Oke, jadi mungkin Ibu sedikit menjelaskan. Jadi nanti Mbak Arta di sini bisa bercerita terkait dengan permasalahan Mbak Arta, atau Mbak Arta ingin menceritakan tentang hal apapun yang membuat Mbak Arta itu kayak sumpek gitu ya, pengen diceritakan kepada Ibu, boleh. Dan tenang saja Mbak Arta, nanti kalau menceritakannya itu Ibu akan insya Allah akan menjaga kerahasiaannya ya Mbak Arta. Jadi Mbak Arta nggak perlu khawatir akan nanti bocor atau kayak gimana, enggak, insya Allah ya Mbak. Ya. Oke, sudah paham? Sudah. Oke. Sekarang mungkin Mbak Arta boleh bisa menceritakan permasalahannya atau ingin menceritakan apa kepada Ibu. Baik Bu, jadi saya itu kan ikut organisasi di kampus. Nah, ketika saya tuh merasa tidak dihargai Bu, ketika sedang rapat. Nah, kan saya berpendapat itu untuk dalam rapat tersebut. Nah, saya tuh kayak merasa tidak dihargai oleh anggota lainnya gitu. Oke, Mbak Arta ini sebagai anggota baru atau sudah cukup bisa dibilang lumayan atau bagaimana? Lumayan. Oke Mbak Arta. Nah, untuk organisasi kampus ya itu ya. Itu Mbak Arta itu merasa tanggapannya ya nggak dihargai itu ketika sedang apa biasanya? Ya, ketika sedang rapat kadang itu ya tidak dihargai. Terus semisal juga ibu kayak kan langsung gitu kumpul seringnya sih pas kumpul langsung di base campnya gitu kan. Nah itu kan ya biasa kalau kayak gitu kan apa ya Bu, ada circle gitu kan di dalam itu. Nah saya merasa mereka tuh kayak cuman mau mendengarkan atau kayak pedulinya itu dengan circle mereka saja gitu di dalam organisasi. Oke, Mbak Arta kan tadi mengatakan kalau mereka itu cuma mau mendengarkan dari circle mereka saja gitu. Nah, sebelumnya apakah Mbak Arta di organisasi tersebut itu apakah Mbak Arta kayak menyendiri atau orangnya memang suka sendirian atau bisa berbaur, tak mencoba untuk berinteraksi dengan teman yang lain? Ya saya ada ibu ya yang dekat, cuman kan memang apa ya tidak setiap waktu kan dia juga bisa datang untuk kumpul karena memang dia bukan anggota inti begitu. Ya saya coba untuk membaur, tapi ya apa ya kayak merasa kayak tidak cocok gitu dengan yes yang anggota lainnya, terutama dari circle saya. Mbak Arta, berarti kalau yang Ibu dapat simpulkan sedikit, Mbak Arta itu kan tadi mengikuti organisasi ya Mbak ya. Organisasi tersebut
tersebut Mbak Atta itu merasa kalau ketika rapat itu kalau kayak berpendapat itu pendapatnya sering tidak ditanggapi atau sering tidak diberikan respon ya, seperti itu ya. Dan Mbak Atta juga mengatakan tadi bahwa mereka itu hanya menanggapi yang memang circle-nya mereka saja gitu. Oke. Nah, sebelumnya apakah Mbak Atta itu sudah kayak mencoba gitu untuk berkomunikasi dengan ketuanya atau kayak sharing kepada teman yang lain, kok aku kalau berpendapat kok nggak ada yang respon ya, atau sudah pernah mencoba untuk menceritakannya kepada ketuanya ataukah teman Mbak Atta yang dekat itu? Kalau ketuanya sih saya belum menceritakan karena saya juga tidak enak gitu kalau cerita atau kayak takut gitu. Ya paling saya cerita ke teman aja sih Bu, cuman ya memang akhir-akhir ini aja gitu kayak merasa kurang dihargai gitu. Oke, berarti Mbak Atta ini kalau ibu lihat ya, secara tidak langsung tuh Mbak Atta kayak meyakini kalau mereka itu cuma merespon teman-temannya saja ya kalau berpendapat gitu ya. Iya, saya rasa gitu. Oke, kalau waktu saat Mbak Atta berpendapat itu kan nggak pernah didengerin, kayak ibaratnya nggak pernah ditanggepin ya, nggak pernah direspon, itu biasanya Mbak Atta itu akan memunculkan reaksi seperti apa? Apakah akan mendiri atau apakah akan tetap memberikan pendapat ataukah bagaimana? Ya, saya akan diem aja sih Bu, diam. Terus kalau misalnya sedang kumpul gitu ya, misalnya mereka asik dengan anggota lainnya, ya saya lebih baik untuk menyendiri. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada Mbak Atta juga, apakah Mbak Atta itu baru pertama kali mengikuti organisasi ataukah sudah lumayan lama, atau itu sudah organisasi yang ibaratnya nggak cuma satu kali aja gitu Mbak Atta nyoba di situ, ataukah dulu waktu SMA atau waktu SMP sudah pernah mengikuti? Kalau di kampus sih baru ini. Kalau di sekolah sudah pernah? Belum pernah. Oke, berarti Mbak Atta belum pernah ya. Oke. Saya tuh merasa juga tuh kayak kan saya kayak kurang merasa dihargai, kayak juga tidak kayak direspon gitu. Nah, kayak saya merasa apa yang salah sih gitu dari saya. Soalnya saya juga ya merasa tidak pernah membuat masalah atau yang lain sebagainya gitu Bu. Oke, itu Mbak Atta itu tidak diresponnya ini apakah baru-baru ini atau memang mohon maaf ya Mbak Atta, apakah memang dari Mbak Atta masuk itu memang ketika Mbak Atta berpendapat itu memang sudah tidak pernah ditanggapi atau didengarkan lagi? Ya baru-baru ini sih Bu, akhir-akhir ini ya Mbak Atta, yang namanya organisasi itu kan pastinya kita kan berkumpul dengan orang-orang gitu ya, yang mana juga kita tahu bahwa kita tidak bisa menyamakan persepsi mereka tentang sesuatu hal gitu, nggak semuanya itu kan harus sama sesuai kemauannya kita gitu. Dalam organisasi juga kan kita bertemu dengan orang-orang yang mana mereka memiliki sifat, karakter yang berbeda ya Mbak Atta ya. Nah, menurutnya Mbak Atta nih, ketika ada orang yang tidak suka dengan Mbak Atta, apakah hal itu merupakan hal yang salah? Ya jika saya pikir lagi sih ya itu hak mereka sih Bu, untuk tidak suka dengan saya atau ya mungkin tidak mau berteman dengan saya. Menurut saya. Oke. Berarti Mbak Atta ibaratnya tidak kayak kekeh gitu, semua orang harus suka sama saya gitu. Ya kadang saya merasa seperti itu, dan saya merasa semua orang harus suka dengan saya. Dan juga ya coba gitu. Oke Mbak Atta, apakah menurut Mbak Atta ketika ada orang yang berpendapat ini di luar rapat ya Mbak ya, apakah pendapat mereka itu semua harus diterima? Tidak
harus ya. Oke, nah kalau tidak harus berarti bagaimana? Apakah ya fine-fine aja ketika pendapat saya tidak diterima juga nggak apa-apa gitu? Ya sebenarnya sih nggak apa-apa sih Bu kalau memang pendapat saya tidak diterima. Oke, tadi juga Mbak Arta kan menyatakan kalau belum kayak komunikasi dengan ketuanya kan ya Mbak Arta ya. Mungkin bisa Mbak Arta untuk komunikasi dulu dengan ketuanya, mengatakan atau menceritakan gitu, atau mungkin saja ya Mbak ya, mungkin Mbak Arta mungkin ada salah, atau mungkin dari teman-teman ada yang tidak suka dengan sikapnya Mbak Arta gitu. Mungkin itu bisa dibicarakan dulu dengan ketuanya supaya nantinya bisa enak gitu, bisa tahu semuanya gitu. Jadi kalau misalnya memang Mbak Arta pernah ada salah gitu, Mbak Arta bisa meluruskan, bisa minta maaf gitu. Kalaupun memang tidak ada ya kembali lagi, tidak semua orang harus menyukai kita gitu ya Mbak Arta ya. Iya baik. Oke, berarti kita tidak boleh yang namanya kayak paten gitu ya, kayak semua orang harus suka sama saya gitu, semua orang harus menerima pendapat saya gitu, semua orang harus kayak menyukai saya. Itu kan kita nggak bisa mengontrol itu ya Mbak Arta ya. Bisa saja kan orang itu kan punya haknya, mereka punya haknya masing-masing untuk memilih gitu Mbak. Oke Mbak Arta, sekarang mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin belum ada lagi Bu, cukup itu saja. Oke, nah sekarang tadi kan kita sudah melakukan konseling ya Mbak Arta. Nah sekarang bagaimana nih pemikirannya Mbak Arta? Apakah masih tetap kekeh dengan kayak ya mereka itu cuma kayak menanggupin circle-nya mereka aja? Sekarang sih saya lebih terbuka pikirannya dan saya juga lega Bu karena sudah bercerita kepada Ibu, dan setelah ini mungkin saya mencoba untuk lebih bisa bergaul dengan Oke, sekarang lebih lega lagi gitu ya Mbak Arta ya. Dan ingat ya Mbak, kalau kita tuh tidak bisa yang namanya mengontrol orang lain, kita tidak bisa kayak ya mengekang gitu, ibaratnya kamu ya harus suka sama aku, kamu harus nurut sama perkataan aku gitu. Kan setiap orang punya prinsipnya masing-masing, setiap orang punya jalan pikirnya masing-masing, tapi juga kita tetap koreksi diri, tetap ibaratnya introspeksi diri. Nanti mungkin bisa dicoba dulu, nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Kalaupun nanti masih seperti itu ya sudah, itu berarti memang mereka tidak mau untuk terbuka, mungkin tidak mau membuka ibaratnya kayak hubungan dengan Mbak Arta gitu, karena kita nggak bisa mengontrol mereka ya Mbak ya. Oke, sudah lumayan atau sudah bagaimana sekarang? Iya, sudah paham. Oke, sudah paham ya. Nah, untuk konseling kita mungkin sedikit Ibu simpulkan bahwa sebenarnya dalam hidup kan kita tidak boleh ibaratnya memaksa orang untuk setuju sama kita, tidak boleh ya terus-terusan kayak kamu harus sesuai dengan keinginanku gitu. Misalnya memang ada orang yang tidak suka dengan kita, ya tidak apa-apa, karena itu memang pilihan mereka gitu. Manusia kan nggak, ibaratnya pasti ada lah orang yang nggak suka gitu, walaupun kita sudah baik, kita sudah mencoba untuk menjalin hubungan yang baik dengan mereka, masih ada gitu, tetap ada gitu yang nggak suka sama diri kita gitu. Itu kan sebuah hal yang wajar ya Mbak ya. Dan dari situ, dari organisasi kan sebenarnya kita kan juga dilatih untuk berinteraksi dengan manusia-manusia lain gitu ya, yang mana mereka memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Mungkin dari situ Mbak Arta bisa mencoba untuk oh iya ya, kalau orang itu ternyata memiliki sifatnya mereka masing-masing, mereka bisa memilih hak mereka masing-masing, mereka boleh suka dan tidak suka dengan diri kita gitu. Nah, untuk tadi juga Mbak Arta mengatakan kalau itu terjadi waktu rapat ya, waktu berpendapat ya Mbak Arta ya. Intinya kita bukan cuma Mbak Arta aja, kita sama Ibu juga ini sama-sama introspeksi diri gitu.
kedepannya mungkin bisa dicoba untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Kalau memang masih seperti itu ya berarti itu hak mereka gitu, mereka memilih itu gitu ya Mbak Atta ya. Oke. Nah, dari kesimpulannya Ibu tadi mungkin nggak terasa Mbak kalau waktu konseling kita sudah hampir habis. Ibu sangat senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Arta. Nantinya mungkin kita bisa komunikasi lagi ya, bisa silaturahmi gitu, menjalin silaturahmi gitu. Nah, untuk sesi konseling kita kali ini karena kita juga terbatas waktu ya Mbak Arta, kita akhiri dulu. Nanti kalau misal Mbak Arta ingin bercerita atau ingin kita untuk sesi lanjutan, nanti Mbak Arta bisa menghubungi Ibu ya pada nomor Ibu yang Mbak Arta sudah catat Ibu tadi ya. Nah, untuk itu terima kasih Mbak Arta untuk waktunya. Terima kasih, saya senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Arta. Nanti perjalanannya semoga lancar. Dan ini daerah mana Mbak Arta rumahnya? Saya daerah Tugu Semarang. Semarang. Lumayan ya jaraknya ya. Ya nanti semoga lancar dalam perjalanannya, nggak macet, pokoknya sehat-sehat dan lancar juga ya Mbak Arta ya. Semoga bahagia selalu, hati-hati di jalan ya Mbak Arta. Terima kasih untuk waktu yang diberikannya. Hati-hati ya Mbak Arta ya. Terima kasih juga untuk Ibu ya sudah mau mendengarkan cerita saya. Nanti jika saya mungkin ada masalah lagi atau mau sharing dengan Ibu, saya akan menghubungi Ibu. Iya, dengan senang hati. Nanti di WA saja atau mau DM juga boleh gitu ya. Baik, jika begitu saya permisi. Iya. Ya. Mari Ibu. Ya, hati-hati Mbak.